Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Xiaomi Mi 11 Lite. Dengan kondisi backdoor sudah terbuka atau hampir terlepas dari frame ya teman-teman. Untuk kerusakannya ini LCD-nya bergaris dan juga ada bagian kerusakan lain seperti tombol power tidak bisa berfungsi teman-teman. Jadi saat saya tekan tombol power sama sekali tidak menyala. Kita koneksikan charger. Perhatikan, kalau kita koneksikan charger itu akan tampil ya teman-teman, otomatis akan tampil. Untuk LCD-nya itu bergaris sangat banyak sekali. Karena handphone ini menggunakan yaitu LCD AMOLED. Kalau LCD dari ori bawaan ini itu kualitasnya AMOLED ya teman-teman, bukan menggunakan layar IPS. Sedangkan untuk tombol power ini tidak bisa digunakan sama sekali. Jadi kalau kita pengen mematikan handphone ataupun kepengen mengunci layar tidak bakal bisa berfungsi. Jadi untuk perbaikan handphone ini, yang pertama di bagian tombol powernya dulu, karena apabila handphone ini kehabisan baterai atau kondisinya mati, pasti nggak bakal bisa dinyalakan kembali karena untuk tombol powernya rusak ya teman-teman, atau tidak bisa berfungsi. Sedangkan untuk yang kedua itu kerusakannya di bagian LCD. Nanti kita coba untuk proses pengecekan dulu. Untuk di bagian ini sementara kita cek lebih detail lagi di bagian tombol power karena tidak bisa digunakan sama sekali teman-teman. Sebelumnya beliau sudah konsultasi untuk menaikkan handphone ini. Dulunya pernah diganti tombol power, entah selang beberapa minggu itu problem kembali atau tidak bisa berfungsi kembali, dan beliau sudah sempat diservis sama teknisi terdekat. Ternyata sama saja masih tidak bisa berfungsi. Oke, lanjut saja kita coba untuk melepas di bagian mesin dan melepas di bagian baterai. Untuk di bagian ini saya bongkar total ya teman-teman, yaitu di bagian bawah itu ada slot atau SIM card. Sedangkan kita coba untuk angkat di bagian ini adalah letak fleksibel tombol power atau bagian fingerprint-nya. Untuk penutup pelindungnya sengaja saya lepas. Perhatikan, ternyata disebabkan oleh fleksibelnya itu putus ya teman-teman. Mungkin sebelumnya sudah pernah dibongkar dan menyebabkan bagian fleksibelnya itu robek. Perhatikan, setelah saya melepas di bagian tombol powernya, kelihatan jelas kalau bagian fleksibelnya itu putus atau robek ya teman-teman, hingga menyebabkan bagian tombol power nggak bakal bisa aktif atau tidak bisa berfungsi sama sekali. Sedangkan untuk di bagian fingerprint otomatis nggak bakal bisa ya teman-teman karena putus total. Di tahap ini sengaja saya proses untuk memperbaiki, yaitu di bagian fungsi dari tombol powernya. Sedangkan untuk fingerprint-nya tidak bisa digunakan karena saya hanya memperbaiki di bagian tombol power teman-teman. Karena beliau itu minta yang penting itu tombol power atau penguncian layar bisa berfungsi. Untuk fingerprint-nya itu nggak bisa berfungsi nggak apa-apa, karena sudah saya tawarin, karena stok saya itu untuk fingerprint-nya itu lagi kosong, harus order dulu atau pesan dulu. Sedangkan beliau kepengen infonya cepat jadi karena butuh buat komunikasi. Sekarang kita coba untuk memperbaikinya dengan cara kita jumper untuk jalur positif dan negatif di bagian tombol powernya. Setelah kita jumper untuk di bagian switch mata tombol power, sekarang kita lanjut untuk proses pembongkaran LCD-nya dulu. Oke, ini tahap ini sengaja saya coba untuk angkat LCD-nya, tujuannya untuk pengecekan. Karena untuk LCD yang khususnya layar AMOLED itu hampir tidak bisa diperbaiki kalau garisnya sangat banyak ya teman-teman.
Ada metode, yaitu hanya satu metode untuk proses perbaikannya, yaitu dengan cara mengganti fleksibelnya. Itu pun ongkosnya sangat mahal sekali teman-teman, karena untuk di bagian perbaikan atau penggantian fleksibel LCD di layar AMOLED itu cukup lumayan mahal. Sedangkan beliau kepengen budget yang ringan dan ongkos perbaikannya tidak mahal, jadi beliau pengen mengganti LCD dengan kualitas yang KW atau standar saja. Oke, sekarang kita lanjut untuk proses, yaitu penataan ulang atau proses pemasangan di bagian tombol power. Sebelum kita pasang, di bagian kawat jumper atau bekas solderan kita lindungi menggunakan cairan hijau atau pelapis PCB ya teman-teman. Dan selanjutnya kita masukkan untuk tombol powernya ke posisi semula. Dengan hati-hati untuk proses ini kita harus menata serapi mungkin, tujuannya agar tidak kena ground di bagian kawat jumper atau jalur tombol powernya. Jadi kita lindungi menggunakan solasi kuning atau solasi anti ground. Sedangkan di bagian ini untuk pin jalurnya itu ada positif dan negatif. Untuk di bagian yang atas itu adalah jalur negatif, sedangkan di bagian jalur positif itu nanti kita akan coba sambung ke bagian soket konektor fingerprintnya. Sementara saya taruh ke bagian samping atau kedua titik tadi, tujuannya agar kabel fleksibelnya atau kawat jumpernya itu mudah ditata ulang. Seperti ini, di bagian pojok paling samping itu adalah jalur positif pada tombol powernya. Setelah kita tata ulang dan kita jumper, kita lindungi menggunakan solasi anti ground agar tujuannya untuk memperkuat fleksibel atau kawat jumpernya yang sudah kita sambung agar tidak mudah putus dan tidak mudah gerak. Sekarang kita coba untuk tekan tombol power. Alhamdulillah, untuk infonya sudah menyala, menggunakan tombol power sudah bisa berfungsi kembali teman-teman. Sedangkan untuk LCD-nya masih tetap bergaris, karena untuk layar AMOLED ini meskipun kita bongkar, kita bersihkan, otomatis sangat jarang sekali untuk sukses untuk perbaikan LCD yang AMOLED itu bergaris. Karena untuk AMOLED bergaris itu harus wajib untuk penggantian fleksibel. Jika penggantian fleksibel atau mode bonding atau metode bonding, jika gagal ya biasanya kerusakan di bagian kristal LCD-nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita proses untuk siapkan LCD yang baru. Ini adalah LCD yang saya pakai karena stoknya ada satu saja atau hanya satu merek, yaitu LF yang saya pakai khusus buat Xiaomi Mi 11 Lite teman-teman. Karena untuk LCD ini sangat jarang sekali stok yang ada di daerah saya, jadi hanya stok tinggal satu saja. Alhamdulillah masih beruntung ya teman-teman, ada stok untuk LCD tipe seri ini. Kita bandingkan dulu untuk kualitas LCD atau ketebalan dari LCD ori sama LCD yang KW merek LF. Perhatikan, untuk ketebalannya sangat beda jauh, karena untuk yang ori itu menggunakan layar AMOLED dan layarnya super tipis, sedangkan untuk LCD KW atau merek LF yang saya pakai itu sangat tebal. Dan perhatikan yang saya tunjuk itu ada coakan di bagian samping layar LCD-nya, seperti ada frame plastik dan lekukan atau cekungan. Jadi seperti itu bentuknya. Beda jauh sama LCD yang original itu tanpa menggunakan seperti itu. Jadi untuk Super AMOLED itu sangat tipis dan bahannya itu semua seluruh dari bahan kaca, beda sama layar IPS ataupun layar KW ya teman-teman. Ketebalnya sangat beda jauh. Jadi kalau kita menggunakan LCD yang KW khususnya buat tipe LCD yang menggunakan AMOLED, apabila menggunakan layar KW atau IPS itu harus hati-hati untuk proses pemasangannya. Sebelum kita proses pemasangan, sengaja saya coba untuk pengetesan dulu fungsi dari kualitas LCD ini.
Alhamdulillah untuk fungsi LCD masih bersih, jernih, tidak ada yang cacat, dan juga di bagian touchscreen bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Jadi untuk memaksimalkan pengerjaan agar kualitas LCD yang akan kita pasang itu sebelum buru-buru untuk proses pemasangan harus dicek terlebih dahulu teman-teman. Setelah kita cek, kita matikan ulang untuk proses yaitu pemasangan atau perakitan LCD-nya. Oke, saya akan kasih tips sebelum kita proses pemasangan LCD, karena menggunakan LCD yang KW itu sangat rentan resikonya teman-teman. Jadi kita jaga resiko atau mengurangi resiko dengan cara seperti ini, yaitu kita lapisi di bagian fleksibel LCD di bagian bawah menggunakan solasi secukupnya saja. Tujuannya untuk memperkuat bagian fleksibelnya. Setelah kita lindungi dan memperkuat fleksibelnya, kita buang untuk di bagian segel ataupun stiker atau plastik yang ada di bagian LCD. Sebelum kita pasang, sengaja biasanya itu saya kasih tempered glass dulu atau anti gores untuk memperkuat LCD-nya agar tidak mudah rusak saat proses perakitan atau pemasangan. Sedangkan untuk di bagian segel, usahakan bersihkan dulu sebelum proses pemasangannya. Oke. Sedangkan untuk di bagian frame, di bagian samping itu saya kasih double tip yang kecil saja. Tujuannya sebagai perekat di bagian tengah layar LCD. Jadi untuk memberikan lem juga harus teliti, tidak terlalu banyak, jadi harus secukupnya saja. Untuk pemasangan LCD yang KW jika tebal itu biasanya saya menggunakan metode 2 kali lem, yaitu lem pada frame dan juga lem pada LCD. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada kerenggangan karena jaraknya sangat jauh sekali antara frame sama LCD. Jika kita memberikan lem itu tidak cukup atau belum mencukupi untuk pemasangannya, tidak bakal bisa rapat teman-teman. Jadi intinya untuk menggunakan lem di bagian frame itu secukupnya saja, dan juga di bagian LCD atau di bagian samping sekeliling LCD juga secukupnya saja, tidak usah terlalu kebanyakan, dan untuk memberikan double tip juga secukupnya saja teman-teman. Sudah terpasang untuk pengeliman atau pemasangan LCD dan LCD-nya masih tampil. Sekarang kita proses untuk perakitan total, yaitu di bagian ini ada bagian buat mengeluarkan kartu SIM. Itu tadi ada bulat-bulat kecil yang copot ya teman-teman, jadi harus hati-hati untuk proses pembongkaran dan pemasangannya. Jangan sampai ada yang lupa untuk proses segala perakitannya. Oke, untuk di bagian kawat jumper yang sudah kita perbaiki untuk jalur tombol power harus hati-hati saat perakitan, harus diteliti dulu agar kawat jumpernya tidak mudah putus teman-teman. Jadi lindungi serapi mungkin untuk perakitannya. Oke, lanjut kita perakitan terakhir untuk pemasangan di bagian backdoornya. Jangan lupa untuk memberikan karet secukupnya saja sebagai perekat pemasangan LCD maupun pemasangan backdoor. Setelah beberapa menit kemudian sudah selesai dan pengelimannya sudah kering, dan ini adalah hasil akhirnya. Pemasangan presisi, rapi, tidak ada lem yang jebres atau belepotan di bagian samping. Jadi kita gunakan lem secukupnya saja di bagian atas bawah, ataupun bisa dibilang menggunakan lem 2 kali lipat, yaitu di bagian sekeliling LCD dan juga di bagian framenya. Sekarang kita lanjut untuk pengertian lebih dalam untuk fungsi LCD, fungsi touchscreen, dan juga fungsi dari kameranya. Untuk hasil kamera cukup lumayan bagus kalau menurut saya, tidak jelek-jelek amat. Jadi bisa dikatakan buat alternatif dan bisa buat untuk darurat. Jadi tidak usah membeli LCD yang cukup lumayan mahal, kita bisa menggunakan LCD yang sederhana saja, yang penting bisa normal teman-teman. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.